Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rona Majida, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan. Di sini, kami akan membahas terkait dengan tugas proyek kami, yaitu analisis rasio keuangan pada PT Cisarua Mountain Dairy Tbk dan PT Nippon Indosari Corporindo Tbk pada tahun 2023-2024. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota yang pertama ada Yosefi Surya Haryono dengan NPM Air 003, yang kedua ada Violeta Ramadhani dengan NPM Air 093, yang ketiga ada Septian Dwi Ramadan dengan NPM Air 119, dan juga Risha Revia Rosdiana yang terakhir dengan NPM Air 1145. Selanjutnya, kita langsung saja masuk pada bagian latar belakang yang akan dibahas oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Latar belakang. Dalam persaingan industri makanan dan minuman yang semakin ketat, penelitian ini menilai kondisi keuangan PT Cisarua Mountain Dairy Tbk dan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk melalui analisis rasio, DuPont, arus kas, dan modal kerja. Hasilnya memberikan gambaran ringkas mengenai stabilitas keuangan, efisiensi pengelolaan aset, serta kemampuan kedua perusahaan dalam mempertahankan kinerja yang sehat di tengah kenaikan biaya bahan baku, persaingan harga, dan perubahan preferensi konsumen. Profil perusahaan PT Cisarua Mountain Dairy Tbk atau Cimori. Nama perusahaan PT Cisarua Mountain Dairy Tbk atau Cimori dengan kode saham CMRY di tanggal pencatatan 6 Desember 2021. Bidang usaha produk susu premium dan konsumen premium. Sektor barang konsumen primer. Subsektor makanan dan minuman, industri makanan olahan, subindustri produk susu olahan. Profil perusahaan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. Nama perusahaan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk dengan kode saham ROTI. Tanggal pencatatan 28 Juni 2010, bidang usaha industri makanan dan minuman, sektor barang konsumen primer, subsektor makanan dan minuman, industri makanan olahan, subindustri makanan olahan. Overview laporan posisi keuangan PT Cisarua Mountain Dairy Tbk atau Cimori. Pada akhir tahun 2024, total aset PT Cisarua Mountain Dairy Tbk mencapai 8,19 triliun, meningkat sekitar 16,2% dibandingkan tahun 2023 sebesar 7,05 triliun. Kenaikan ini menunjukkan bahwa perusahaan terus berkembang dan memperluas basis asetnya, baik dalam bentuk investasi maupun aset operasional. Meskipun kas menurun, aset lancar masih terjaga stabil karena diimbangi dengan peningkatan investasi dan persediaan. Selanjutnya, total liabilitas naik dari 1,11 triliun menjadi 1,44 triliun. Kenaikan ini terutama terjadi pada utang usaha dan beban akrual yang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas operasional dan pembelian bahan baku atau barang dagangan untuk mendukung peningkatan aktivitas usaha. Ekuitas meningkat dari 5,94 triliun menjadi 6,75 triliun yang menandakan adanya akumulasi laba ditahan serta kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang konsisten. Namun saldo laba ditahan meningkat dari 2 triliun 118 miliar 469 juta menjadi 2 triliun 929 miliar 240 juta, yang artinya laba bersih tahun berjalan banyak ditahan untuk memperkuat modal sendiri. Selanjutnya, laba bersih naik dari 22,3% dari 1,24 triliun menjadi 1,52 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa strategi efisiensi dan pertumbuhan pendapatan berhasil menghasilkan profit yang lebih besar. Laba komprehensif meningkat dari 1,52 triliun dari 1,23 triliun. Faktor pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja menjadi salah satu komponen utama peningkatan ini. Selanjutnya, PT Cisarua Mountain Dairy Tbk pada tahun 2023 menunjukkan kinerja positif dengan peningkatan laba bersih yang cukup besar. Walaupun perusahaan membagikan dividen, total ekuitas masih naik karena ada laba bersih yang masih tinggi menutupi dampak dividen. Ada sedikit rugi aktuarial tetapi tidak signifikan. Ekuitas mengalami kenaikan 13,6% yaitu pada tahun 2023 sebesar 5,9 miliar dan pada tahun 2024 sebesar 6,7 miliar. Selanjutnya, overview laporan arus kas pada PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. Arus kas operasi meningkat sebesar 21% dari 1,42 triliun menjadi 1,73 triliun. Kemudian arus kas investasi menunjukkan pengeluaran yang membesar dari 793 miliar menjadi 1,93 triliun atau meningkat sekitar 143% dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian arus kas pendanaan menurun dari 2,19 triliun menjadi 1,28 triliun. Selanjutnya, overview laporan posisi keuangan pada PT Nippon Indosari Corporindo Tbk. Total aset pada tahun 2024 sebesar 3,75 triliun mengalami penurunan dari 3,94 triliun pada tahun 2023. Penurunan sebesar 5% ini disebabkan oleh turunnya kas dan setara kas serta penurunan nilai aset tidak lancar akibat depresiasi. Kemudian,
Aset lancar menurun sebesar 10,4% dari 1,16 triliun menjadi 1,04 triliun, sementara aset tidak lancar juga mengalami penurunan sebesar 2,7% dari 2,78 triliun menjadi 2,70 triliun. Kemudian total liabilitas menurun signifikan sebesar 7,2% dari 1,55 triliun menjadi 1,44 triliun. Penurunan liabilitas ini berasal dari penurunan utang usaha dan liabilitas pajak tangguhan. Kemudian total ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk menurun dari 2,93 triliun menjadi 2,30 triliun atau menurun sekitar 3,8%. Penurunan ini disebabkan oleh pembagian dividen sebesar 500 miliar dan pembelian saham treasury 12,42 miliar. Kemudian pada laporan laba rugi tahun 2024, pendapatan perusahaan mencapai 3,93 triliun, meningkat sekitar 2,9% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,82 triliun. Peningkatan ini menandakan bahwa perusahaan masih mampu mempertahankan penjualan meskipun kondisi ekonomi nasional mengalami keterlambatan dan daya beli masyarakat cenderung melemah. Kemudian total penghasilan komprehensif tahun berjalan mencapai 422,49 miliar, tumbuh sebesar 32,1% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 19,95 miliar. Perusahaan menunjukkan kinerja profitabilitas yang baik dengan peningkatan laba bersih dan laba komprehensif. Kemudian pada laporan perubahan ekuitas mengalami penurunan sebesar 3,8% yaitu pada tahun 2023 sebesar 2,93 triliun dan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 2,30 triliun. Namun, penarikan modal akibat dividen dan saham treasury sedikit menekan total ekuitas. Perusahaan juga membentuk cadangan umum sebesar 2 miliar, menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap kebijakan tata kelola dan kehati-hatian dalam pengelolaan laba ditahan. Kemudian pada laporan arus kas, bagian arus kas operasi, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi menurun dari 618,79 miliar menjadi 589,05 miliar. Kemudian pada bagian arus kas investasi, perusahaan menggunakan kas sebesar 108,94 miliar untuk aktivitas investasi, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 128,08 miliar. Kemudian bagian arus kas pendanaan, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan meningkat menjadi 586,80 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 579,63 miliar. Analisis laporan keuangan komparatif. Pertama, analisis rasio. Dalam analisis rasio keuangan diperlukan beberapa komponen data pada laporan keuangan. Berikut merupakan data yang diperlukan dalam analisis rasio yang bersumber dari laporan konsolidasian PT Cisarua Mountain Dairy Tbk untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. Berikut ini merupakan data yang diperlukan dalam analisis rasio keuangan yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian PT Nippon Indosari Korpindo Tbk untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. Analisis rasio likuiditas. Yang pertama, current rasio. PT Cisarua turun 4,28% menjadi 3,16%, namun tetap sangat kuat, sedangkan PT Nippon turun tipis dari 1,74% menjadi 1,7% dan berada pada tingkat likuiditas yang lebih rendah. Yang kedua, quick rasio. PT Cisarua turun dari 3,45 menjadi 2,49, sementara PT Nippon turun sedikit dari 1,53 menjadi 1,45. PT Cisarua tetap menunjukkan posisi liquid yang lebih tinggi. Yang ketiga, cash rasio. PT Cisarua mengalami penurunan tajam dari 2,07 ke 0,92, sedangkan PT Nippon turun dari 0,8 ke 0,7. Meskipun turun, cash rasio PT Cisarua masih lebih besar dibandingkan dengan PT Nippon. Berikutnya analisis rasio solvabilitas. Debt to total asset ratio. PT Cisarua naik sedikit dari 0,15 menjadi 0,17, namun tetap sangat rendah, menunjukkan ketergantungan utang yang minimal. PT Nippon turun dari 0,39 menjadi 0,38 yang menandakan perbaikan struktur pemodalan. Berikutnya debt to equity ratio. PT Cisarua meningkat dari 0,18 ke 0,21 tetapi masih pada tingkat risiko yang sangat rendah. Sedangkan PT Nippon menurun dari 0,64 menjadi 0,62 yang menunjukkan penguatan modal sendiri dan berkurangnya porsi utang. Analisis rasio aktivitas inventory turnover. PT Cisarua meningkat dari 5,01 menjadi 5,46 menunjukkan perputaran persediaan yang lebih efisien. PT Nippon jauh lebih tinggi, turun dari 12,7 menjadi 11,3. Hal ini termasuk wajar karena produk rating memiliki masa edar yang pendek. Berikutnya fixed asset turnover. PT Cisarua turun dari 3,09 menjadi 2,37. Hal ini menandakan aset tetap bertumbuh namun belum dimanfaatkan secara maksimal. PT Nippon stabil di 1,5 kali dan menunjukkan penggunaan aset tetap yang efisien. Yang ketiga, total aset turnover. PT Cisarua stabil di 1,1 kali mencerminkan konsistensi pemanfaatan aset. PT Nippon meningkat dari 0,96 menjadi 1,04, menunjukkan perbaikan efisiensi dalam menghasilkan penjualan dari total aset.
Analisis rasio profitabilitas. Yang pertama NPM. PT Cisarua naik dari 0,15 menjadi 0,16. Hal ini menunjukkan peningkatan efisiensi biaya. PT Nippon juga meningkat dari 0,087 menjadi 0,092. Hal ini menandakan adanya perbaikan kinerja laba meski kenaikannya lebih kecil. Yang kedua ROA. PT Cisarua naik dari 0,17 ke 0,18, menunjukkan aset digunakan lebih produktif. PT Nippon meningkat dari 0,084 ke 0,096. Hal ini mencerminkan efisiensi operasional yang membaik. Yang ketiga, return on equity atau ROE. PT Cisarua meningkat dari 0,20 menjadi 0,22. Hal ini menandakan pengembalian kepada pemegang saham semakin tinggi. Sedangkan PT Nippon naik dari 0,139 ke 0,156. Hal ini juga menunjukkan peningkatan profitabilitas, meskipun tidak sebesar dari PT Cisarua. Baik, selanjutnya terkait dengan analisis DuPont, data berikut diambil dari laporan keuangan konsolidasian PT Cisarua Mountain Dairy Tbk dan juga PT Nippon Indosari Corpindo Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Berikut merupakan tabel penyajian akun pendapatan laba bersih, total aset, total ekuitas, total liabilitas pada tahun 2024 dan juga tahun 2023. Selanjutnya, analisis DuPont pada kedua perusahaan di tahun 2023 dan 2024. Pada tabel berikut itu merupakan perhitungan dari rasio NPM, total asset turnover, equity multiplier, ROE pada PT Cisarua Mountain Dairy Tbk dan juga PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. Analisis DuPont menunjukkan kinerja sangat kuat, net profit margin tinggi sebesar 16,8%, menunjukkan efisiensi biaya yang baik dengan total turnover sebesar 1,10, menggambarkan aset digunakan secara efektif untuk menghasilkan penjualan. Lalu kinerja DuPont itu relatif stabil dengan ROE berada di kisaran 13,9% sampai dengan 15,6%. Selanjutnya analisis arus kas. Data berikut diambil dari laporan keuangan konsolidasian PT Cisarua Mountain Dairy Tbk dan juga PT Nippon Indosari Corpindo Tbk pada tahun 31 Desember 2024. Pada tabel berikut itu menyajikan akun kas, hutang lancar, dividen kas, bunga, total liabilitas, EBIT, aset serta pajak, serta dividen preferen pada tahun 2024 dan juga tahun 2023. Berikut merupakan analisis arus kas pada kedua perusahaan di tahun 2023 dan tahun 2024. Berikut merupakan tabel perhitungan dengan jenis rasio ada AKO, CKHL, TH, CKB, PM, dan juga CAD pada kedua perusahaan. Pada PT Cisarua, arus kas operasional itu melemah dengan AKO turun dari 2,07 menjadi 0,9 dan CKHL turun dari 2,7 menjadi 1,3 meskipun masih mampu menutupi kewajiban jangka pendek. Lalu untuk PT Nippon, AKO turun sedikit dari 0,8 menjadi 0,7 menunjukkan arus kas operasional cukup namun terbatas. Selanjutnya analisis modal kerja. Data berikut diambil dari laporan keuangan konsolidasian PT Cisarua Mountain Dairy Tbk dan juga PT Nippon Indosari Corpindo Tbk pada tahun 2024 dan tahun 2023. Tabel berikut menyajikan terkait dengan akun aset lancar dan kewajiban lancar. Berikut ini merupakan analisis modal kerja pada kedua perusahaan di tahun 2023 dan tahun 2024. Untuk PT Cisarua Mountain Dairy itu mengalami penurunan drastis dari 4.539.143.000 turun menjadi 1.390.297 pada tahun 2024, menandakan melemahnya kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Hal ini bisa disebabkan oleh meningkatnya kewajiban lancar atau berkurangnya kas dan piutang usaha. Selanjutnya berkaitan dengan kesimpulan, secara keseluruhan kinerja keuangan PT Cisarua Mountain Dairy Tbk dan juga PT Nippon Indosari Corpindo Tbk selama tahun 2023 dan 2024 menunjukkan kondisi yang berbeda. PT Cisarua mengalami tekanan pada arus kas dan modal kerja akibat peningkatan biaya operasional serta strategi ekspansi yang agresif, sehingga likuiditas dan kapasitas kasnya melemah cukup signifikan. Sementara itu, PT Nippon mampu menjaga stabilitas keuangan dengan arus kas yang lebih terkontrol dan modal kerja yang meningkat, mencerminkan efisiensi operasional dan struktur keuangan yang lebih sehat. Berdasarkan hasil analisis, PT Nippon berada pada posisi keuangan yang lebih kuat dan liquid, sedangkan PT Cisarua perlu memperkuat pengelolaan kas dan modal kerja untuk memastikan keberlanjutan ekspansi dan kinerja jangka panjangnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kami, dan jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan dalam kolom komentar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.